Istana Presiden heboh karena kedatangan Rocky Gerung, bukan karena reshuffle kabinet. Kita bisa melihat Presiden Prabowo, Wakil Presiden, seskap tadi bersalaman dengan Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung datang ke istana? Karena selama ini kita ketahui bahwa Rocky Gerung, ya kan, pengkritik yang luar biasa, ya kan? Kok tiba-tiba datang ke istana? Ingat teman-teman, tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan abadi di politik. Ini kita lihat apa kepentingan daripada Rocky Gerung. Biasanya kan suka mengkritik, bahkan Prabowo juga dikritik. Dan dulu dia pengkritik Jokowi yang paling kuat. Bahkan sampai sekarang Rocky Gerung masih mengkritik Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi. Kan ada Mas Gibran, anaknya Jokowi di istana. Iya. Tapi kenapa ketika sama-sama ada kepentingan ya, ingat ya, tidak mungkin Rocky Gerung datang ke situ kecuali ada kepentingan. Apa kepentingan Rocky Gerung? Ingat teman-teman, di situ ada seorang yang di masa Jokowi di penjara, sekarang menjadi menteri di era Prabowo. Ini lihat namanya, Pak Jumhur Hidayat, yang sekarang menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Nah, inilah dia temannya Rocky Gerung. Pak Jumhur rupanya seorang pengkritik yang di masa Pak Jokowi di penjara dan sekarang menjadi menteri di era Pak Prabowo. Jadi orang yang dipenjara bukan selamanya orang jahat, bukan selamanya orang tidak baik, ya kan? Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan pemerintah. Mungkin saat itu Jumhur tidak sesuai dengan Pak Jokowi. Dan hari ini Jumhur harus diakui, dia orang hebat, orang pinter, sehingga Pak Prabowo menjadikan dia sebagai menteri. Kenapa yang lain tidak heboh? Bagaimana istana bisa heboh? Kodori ganti posisi, ya kan? Dudung begitu juga diangkat menjadi KSP, ketua apa namanya itu? Orang lama juga, ya kan? Kadir orang lama juga. Yang berbeda adalah Pak Jumhur. Yang lain tetap ganti posisi. Berbedanya mantan narapidana. Dan yang lebih menghebohkan, seorang tokoh pengkritik seperti Rocky Gerung datang. Artinya kita bisa belajar di sini teman-teman. Tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi dalam politik. Selama ada kepentingan maka mereka akan bersama. Contoh ini kita lihat Rocky Gerung bersalaman dengan Seskap Dedi, bersalaman dengan wakil presiden Gibran ya. Gibran kan sampai sekarang masih dikritik oleh Rocky Gerung. Kalau Pak Prabowo oke lah temannya ya kan. Kan dulu Rocky Gerung juga bersama dengan Prabowo, hari ini bersama di istana. Apa mungkin suatu saat Rocky Gerung diangkat menjadi menteri? Bisa jadi nggak? Suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Luar biasa gaya bahasa seorang menteri yang satu ini, Menteri SDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang membidangi masalah migas, yaitu minyak bumi dan gas, kemudian pertambangan, dan juga kelistrikan. Semestinya bagaimana membahas supaya masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan harga murah dan mudah didapat, kemudian bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan minyak dengan harga murah dan mudah, dan bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan membayar listrik dengan harga yang murah. Jadi ini gaya bahasanya tidak mencerminkan sebagai seorang intelektual, apalagi sebagai seorang menteri. Jadi sama sekali tidak sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi sesuai dengan jabatan, sesuai dengan jabatan sebagai Menteri SDM. Jadi laksana tabung LPG yang bocor, dan juga seperti halnya arus listrik antara positif dan negatif yang terhubung, sehingga tertimbullah percikan api dan akhirnya terjadilah konsleting.
karena tidak ada grounding, tidak ada grounding. Mohon maaf ini, mohon maaf. Maka bekerjalah dengan bijak. Kasihan ini masyarakat membayar mahal kepada para pejabat-pejabat. Bukan berarti Anda bekerja tidak diberi upah. Rakyat membayar dengan harga yang mahal. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, jangan kompornya boros. Jadi maksud kalimat ini kemana ini? Jadi kalau menurut bahasa Arab, menurut tata bahasa, menurut ilmu nahu, di bab kalam, jadi dalam kitab nahu itu diterangkan begini, al-kalamu huwa lafdul murokabul mufidu bil wad'i, al-kalam utawi kalam huwa yukalam, lafdu yukolafad, murokabu kang disusun, mufidu kang maedahi bil wad'i, kelawan dikinawaruhi, jadi supaya paham. Jadi ini jelas-jelas kalimatnya pun sudah tidak tersusun, sudah tidak tersusun. Jadi alurnya kemana gitu. Karena kalimatnya kan begini, kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, jangan kompornya boros. Ini kan nggak ada mematikan kompor. Mestinya bahasanya begini nih Pak ya. Jika masakannya sudah masak, hendaklah kompornya dimatikan agar tidak meleduk gitu tah. Kemudian lebih ke hati, itu menjadi malah wadai, lebih kepaham oleh audien. Justru ini Bapak menjadi teka-teki sama audien, kemana alurnya gitu. Nyampura, pinter-pinter nih orang sekarang ini. Saya punya sertifikat peneliti, punya metodologinya kuat. Saya statistik, baca angkanya kuat. Sehingga saya tidak akan pernah salah. 16 kali laporin polisi, polisi susah temukan Luar pidananya. biasa di kabinetnya Pak Prabowo. Sampai diturunkan malaikat. Makhluk yang tidak pernah salah. Jadi begini Pak ya. Yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat salah dan tanpa kesalahan. Yang namanya setan adalah makhluk yang selalu berbuat salah. Kita itu manusia. Jadi manusia itu tempatnya al-insanu makhalul khoto'i wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa itu manusia. Tidak mungkin Bapak akan selalu benar. Nyatanya dalam ucapan Bapak juga, bagaimana itu yang terakhir? 16 kali saya dilaporkan polisi, polisi susah menemukan pidananya. Berarti Bapak punya salah kalau dilaporkan ke polisi. Waduh, unik sekali ini, unik. Unik. Luar biasa. Jika yang diucapkannya benar faktanya seperti ini, maka tidaklah pantas diungkapkan oleh seorang anggota DPR, yaitu yang bukan haknya membidangi di dalam bidang pendidikan dan juga guru. Karena walau bagaimanapun ada hak guru. Cek dina kitab taklim tema diterangkan kia ya. Jarane neng kitab taklim. Laqad haqqo an yuhda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Jadi sungguh layak sekali sebagai bentuk penghormatan kepada guru, yaitu setiap huruf yang diajarkannya dengan 1000 dirham. Itu hak guru, 1000 dirham Mbak. 1000 dirham. 1 dirham setara dengan emas 4,25 gram. Tak hak guru. Bayangkan. Mestinya Anda itu bijak. Bijak di dalam berbicara. Artinya begini seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Tuh, begitu. Anda di sini sebagai ing madyo mangun karso, membangun, mewakili kami di bawah, tembuskan ke atas, begitu. Supaya damai, supaya tentram, supaya ada yang mewakili kami ini. Sedangkan dedikasi seorang guru sudah dituntut pendidikannya pun minimal S1. Sedangkan anggota dewan belum tentu, tapi guru minimal S1. Adapun masalah kinerja seorang guru, pagi ngajar sampai sore pulang. Bayangkan. Tapi kalau tujuan Anda kan awalnya juga merebutkan kursi di parlemen. Lah di mana-mana juga kalau orang sudah dapat kursi mah duduk kan. Bener ora? Lamun oleh kursi pasti dodok, begitu tah. Pasti duduk kalau sudah dapat kursi. Begitu Mbak. Jadi udahlah jangan nyinggung guru lagi. Yang ada juga bagaimana kita memuliakan seorang guru dengan 1000 dirham.
Geus kitu bah.